Keep slowing your heart down. We are the gods now. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini nak? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Tidak ada yang hujanan? Tidak. Ada, baik semua. Ibu absen dulu ya. Iya. Absen dulu. Adi, ada Adi? Adi Baroto ada. Aditya? Ada. Aldi? Ada. Alif Aryan? Ada. Atarik? Atarik tidak ada. Suratnya ada Atarik? Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada suratnya. Bintang? Tidak ada. Debbie? Hadir. Dimas sakit ya tadi informasinya. Edi Rivaldo? Ada. Emil Salim? Ada. Farel Ramadhani? Ada. Febian? Febian tidak hadir. Fikri Hansen? Ada. Galang? Hari Wibowo? Iqbal? Ada. Kemas? Hadir. M. Alvin? Alvin Benli? M. Zanira? M. Dian? Muhammad Fikri? Muhammad Adib? Muhammad Alfiki? Nanda Izin Undo? Ada. Rahmat Yuda? Ada. Rapri Aldi Pratama? Ada. Rendra? Rizky Firmansyah? Ada. Rizky Dika? Ada. Sahrial? Ada. Fiarel? Dispel? Muhammad Rifaldi? Hadir. Kemudian Kurniawan di Deko? Farel? Okariki? Randan? Alvin? Ini kita akan lanjutkan tentang menganalisis peluang usaha. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan peluang? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang ya. Apa peluang? Masih ingat? Materi pun nggak apa-apa, angkat tangan. Ya, silakan angkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan peluang? Ya, sekarang peluang dulu, apa itu peluang? Materi mana ada masih ingat? Silakan Alif. Peluang adalah suatu kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Oh ya, jadi peluang adalah suatu kesempatan ya yang muncul atau kejadian dalam suatu momen. Nah, itu dikatakan peluang. Kalau usaha, yuk apa? Yang masih ingat apa itu usaha? Nanti baru ditemukan apa itu peluang usaha. Tadi Alif sudah menjelaskan peluang adalah suatu kesempatan yang muncul dari momen katanya, dari suatu
peluang, jadi kesempatan yang muncul dari suatu kejadian atau momen. Nah sekarang usaha, silakan. Ya, namanya Sahrial. Silakan Sahrial. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Usaha adalah energi yang disalurkan menjadi daya sehingga benda tersebut bergerak. Oh, boleh. Ada yang lain? Usaha. Usaha. Silakan yang lain. Tadi pendapatnya. Jadi sebuah energi sehingga yang disalurkan sehingga kalau disalurkan kepada suatu benda, benda itu bisa bergerak. Itu kalau menurut si Sahrial. Yang lain ada tidak? Silakan pendapatnya. Usaha. Usaha. Ya, silakan Aldi. Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Oh iya, jadi sebuah bisnis. Ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ada usaha itu kegiatan yang dilakukan. Ya, suatu kegiatan yang kita usahakan atau yang kita lakukan sehingga kalau disalurkan kepada suatu benda, benda itu bisa bergerak. Itu kalau menurut si Sahrial. Yang lain ada tidak? Silakan pendapatnya. Usaha. Usaha. Ya, silakan Aldi. Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Oh iya, jadi sebuah bisnis. Ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ada usaha itu kegiatan yang dilakukan. Ya, suatu kegiatan yang kita usahakan atau yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, jadi kalau peluang usaha adalah suatu kesempatan, ya kita mengambil kesempatan dalam suatu kegiatan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kalau dalam usaha di sini ingat ya, usaha di sini kita berarti apa? Usaha dalam bisnis. Ya, apa usaha kita? Kegiatan yang kita lakukan untuk kita mendapatkan keuntungan yang kita inginkan. Ya. Oke. Jadi tidak perlu, kemarin kita sudah paparkan video tentang Bob Sadino ya, yang dia menangkap peluang usaha dari penglihatannya. Jadi bukan dari yang lain, dia hanya melihat bahwa ada sumber peluang usaha dengan beternak ayam. Itu dari Bob Sadino. Ya, lanjut. Oh, suaranya dubbing. Sebenarnya. Nih, ya, upaya mencapai ingin, nih ya, lihat ya. Peluang usaha adalah kesempatan. Usaha berarti upaya mencapai tujuan diinginkan. Ya, jadi secara sederhana peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ingat lagi, sumber daya yang dimiliki adalah ya diri kita sendiri. Jadi inilah materi kita hari ini, yaitu tentang peluang usaha yang kita lanjutkan dari materi pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita diharapkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha, kemudian menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha dan menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, jadi sekarang coba kalian silakan untuk membentuk kelompoknya yang sudah kita tentukan kemarin. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Stop yang masukin. Ya, nah ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kalian kerjakan, kalian diskusikan. Ini foto ini. Ya, LKPD-nya. Ini juga. Ya. Silakan kalian diskusikan
menganalisis peluang usaha yang ada di lingkungan kalian. Ya, boleh kalian lihat untuk materinya bisa lewat HP kalian, bisa tidak apa-apa. Lihat HP-nya, ya. Ini juga ada apa nak? Di lewat HP juga ada apa-apa. Silakan, Bapak ya. Lewat HP-nya ada apa-apa. Ya, silakan didiskusikan. Ya, silakan. Ya. Ya, ini yang ada analisis itu apa? Tentang usaha apa nih? Catering ya, silakan ya. Dan boleh untuk perbandingan analisisnya lihat di HP-nya. Ya. Ini tentang apa nih? Bisnis kopi. Ya. Boleh dilihat di HP juga. Ya. Ya, silakan semuanya aktif ya, diskusi ya, semuanya aktif. Ya, semuanya aktif baru. Buatkan pendapatnya bagaimana? Di lidah konsumen. Proses produksi pempek Palembang mudah. Bahan baku produksi pempek Palembang mudah ditemukan. Ya. Coba mencari Pak. Ya, sekarang Bu, menurut kami setelah berdiskusi selama kelompok kami mungkin ingin Pengusaha catering. iya. oke, boleh tidak apa-apa, bagus itu. Nah, yang penting kalian buat dulu analisisnya, ya kan? Analisisnya kan ada analisis SWOT ya, kita pakai analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu apa yang kemarin yang pernah dijelaskan itu? Kekuatannya apa, kemudian kelemahannya, kemudian peluangnya, dan terakhir ancamannya, faktor yang mengakibatkan dia itu gagal. Ya, itu. Ya boleh, apa silakan. Bagus itu, ya. Silakan. Nih kelompok lain bagaimana? Iya Bu, kalau di tempat saya itu ada yang jualan pempek dos. Dia omsetnya besar sekali, per hari bisa mencapai 100 juta. Wow, boleh lah itu. Terus, ya. Bagaimana kami bisa mencoba? Tapi di daerahnya sudah ada. Maksudnya kalau kalian mau mendirikan lagi itu kan berarti menjadi pesaing ya. Boleh, asal ingat pesaing itu kan besar ya ininya, tantangannya. Nah, kalian analisis dulu apa kira-kira bisa tidak kalian untuk mengendalikan tantangan itu. Kan karena itu sudah berdiri sebelumnya kan, sudah ada. Kalian ingin mencoba usaha yang sama, ya boleh. Nah, itu faktor yang utama yang kalau kalian harus buat itu menganalisis dulu peluang itu. Kira-kira jangan sampai kalian meniru tetapi tidak ada peminatnya karena orang sudah mempunyai langganan kan. Nah, kalian harus bisa menarik perhatian pelanggan. Jadi harus penuh kreatif dan inovatif, ya. Itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 mempresentasikan tentang makanan rumahan, yaitu pempek khas dari daerah kita, yaitu pempek Palembang. Di sini teman saya akan membacakan analisis dari kami tadi. Unsur kekuatan dari menjalankan bisnis makanan berupa makanan daerah seperti pempek Palembang antara lain makanan khas pempek Palembang cocok di lidah konsumen. Proses produksi pempek Palembang mudah. Coba soalnya di kelas apa namanya bahasanya tuh intonasinya jangan agak pelan kan biar soalnya lebih jelas. Ya, silakan. Unsur kekuatan dari menjalankan bisnis makanan berupa makanan daerah seperti pempek Palembang antara lain makanan khas pempek Palembang cocok di lidah konsumen. Proses produksi pempek Palembang mudah.
Unsur-unsur Wagner. Unsur kelemahan dari menjalankan bisnis makanan berupa makanan daerah seperti pempek Palembang. Antara lain, hasil produksi tidak dapat mengenyangkan perut konsumen. Hasil produksi tidak cocok untuk konsumen alergi atau tidak suka seafood seperti ikan. Hasil produksi tidak dapat dijadikan sebagai makanan utama. Unsur peluang. Unsur peluang dari menjalankan bisnis makanan merupakan makanan daerah seperti pempek Palembang. Antara lain, 1. Hasil produksi bisa dibentuk berani beragam bentuk pempek. 2. Rasa hasil produksi bisa inovatif. 3. Menjadi makanan pembuka. 4. Bisa menggunakan hins sebagai alat bantu promosi makanan daerah dan bisa meningkatkan jual serta hins memiliki keuntungan pada contoh analisis SWOT produk makanan bakso. Jangan dilempar kalau ada rekan yang ingin menambahkan Di sini, atau menanggapi. teman-teman ada yang ingin menambahkan saran? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Palaiman dari kelompok 2. Saya akan menambahkan kekuatan dari makanan tradisional seperti pempek itu. Unsur kekuatannya ada tambahan dari saya dari kelompok 2, bahan baku produksi pempek Palembang mudah ditemukan. Terus modal bisnis kuliner pempek Palembang itu relatif kecil. Terima kasih buat kelompok 2 atas masukannya. Nah, kelompok lain tanya dulu. Apakah dari kelompok 3 ada yang menambahkan? Perkenalkan, nama saya Aditya Chandranata dari kelompok 3. Saya ingin menambahkan suatu analisis SWOT dari bisnis pempek yang telah disampaikan oleh kelompok 1, di mana saya mendapatkan suatu ancaman di mana di saat sungai banjir, maka harga suatu ikan dari jualan pasti otomatis naik. Itu dapat mempengaruhi harga margin keuntungan penjual. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1 atas presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menganalisis tentang bisnis catering yang akan dijelaskan oleh teman saya Nanda Saputra. Jadi, menurut analisis kami, bisnis catering mempunyai kekuatan: 1. Banyak peminat karena kesibukan dan ketidakmampuan dalam memasak. 2. Makanan dibuat sesuai dengan pesanan sehingga tidak mungkin mengalami kerugian. 3. Menu yang beragam dan dapat diganti setiap hari. Analisis kami tentang catering memiliki juga kelemahan, namun kami masih menemukan satu, yaitu belum banyak orang yang tertarik memesan catering. Peluang dalam bisnis catering telah kami temukan adalah banyak orang ingin menghemat waktu dengan memesan catering daripada memasak. Lalu ada juga kompetitor yang masih sedikit, terutama dalam catering harian. Analisis bisnis catering. Ancaman: banyak makanan cepat saji yang memudahkan konsumen dalam mengolah makanan. Banyak orang lebih memilih memasak makanan online. Sekian dari tadi adalah penjelasan analisis tentang bisnis catering. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan saran atau pesan untuk dari bisnis catering? Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pendapat dan masukan tentang bisnis catering, yaitu kelemahan: makanan cepat basi jika tidak segera dikonsumsi. Sarannya hanya menambah
Makan dari kan tadi. Kapal kan hanya satu kan? Kelemahannya berarti ada tambah satu lagi. Ya, menurut kelemahannya. Terima kasih untuk kelompok 3 telah memberikan saran. Kata? Baiklah, sekian penganalisisan dengan tema catering kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, jadi sudah dapat ya, kita sudah menganalisis peluang usaha pada hari ini dan kalian sudah mengetahui apa kira-kira usaha yang akan kalian lakukan. Sudah kalian simpulkan sendiri kan bahwa ada, kalian sudah tahu kekuatannya, kelemahannya, peluangnya dan ancamannya. Itulah gunanya kita menganalisis suatu peluang usaha. Karena dengan kita menganalisis, kita tahu apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk kemajuan usaha yang akan kita jalankan. Itu ya, jadi pentingnya melakukan suatu analisis terhadap peluang usaha. Ya, Ibu rasa kita cukup sampai di sini untuk materi peluang usaha. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada rencana produksi. Ya, rencana produksi barang dan jasa. Jadi pertemuan berikutnya itu kita materi yang di bab ketiga itu produksi barang dan jasa. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, biasa ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran sore ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa, ulang. Berdoa, selesai. Salam. Sikap. Beri salam.